Plant Lovers, gimana kabarnya? Perkenalkan, saya Nita dari Rangers Planteria. Eh, Hari ini kalau di Bogor cuacanya agak-agak mendung gitu. Kalau di tempatnya Akang Teteh Plant Lovers, gimana? Eh, jadi beberapa hari ini memang di Bogor cuacanya sering hujan. Dan seperti kita tahu, di beberapa kota besar juga sedang kena banjir ya. Kita doakan semoga banjirnya cepat surut dan semoga pada sehat semua. Nah, terkait dengan cuaca yang mendung seperti ini, berakibat juga ke kesehatan tanaman kita. Kita juga perlu memperhatikan kesehatan tanaman-tanaman yang kita rawat. Ini kita ada beberapa contoh tanaman yang sakit yang sengaja kita datangkan dari kebun kita gitu untuk memberikan informasi ke Akang Teteh Plant Lovers semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya sih pengen sharing terkait dengan organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman itu ada dua, hama sama patogen. Kalau hama itu seperti yang teman-teman tahu, itu seperti kutu, seperti ulat, kaki seribu, terus bekicot, hewan-hewan serangga seperti itu. Nah, kalau untuk patogen itu seperti bakteri, virus, penyakit, nematoda, seperti itu. Nah, sebenarnya Allah itu udah menurut saya luar biasa banget menciptakan keseimbangan di muka bumi ini ya. Jadi sebenarnya itu ada pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati itu adalah pengendalian yang dengan menggunakan siklus biologi yang ada di muka bumi ini sehingga terbentuk keseimbangan gitu. Jadi seperti yang kita tahu kalau pengendalian organisme pengganggu tanaman itu kan ada dua. Salah satunya adalah kimia yang kita tahu, yang kedua adalah secara organik. Organik itu ada dua, menggunakan herbal, daun-daunan yang kita tahu seperti neem oil, dan yang kedua itu menggunakan hayati. Hayati itu menggunakan serangga atau menggunakan bakteri, jamur yang ada di muka bumi ini sehingga pengganggu tadi musnah seperti itu. Jadi pendekatannya lebih ke arah alam gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kalau ini adalah patogen gitu. Patogen yang disebabkan oleh bakteri bercak daun. Nah, ini juga sama. Ini penyebabnya adalah penyakit, disebabkan oleh kutu kebul kayak gitu. Nah, ini disebabkan oleh patogen seperti itu. Jadi jadi contohnya adalah gini. Jadi kalau misalnya kita ada hama itu yang ada di sini ya, yang menyerang tanaman kita, misalnya nanti ada ulat, ada bekicot, ada cacing, cacing yang merugikan ya, yang nematoda. Tapi kalau cacing tanah itu bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, untuk yang nematoda sendiri itu dia merugikan untuk si tanaman, jadi kita harus hilangkan. Nah, untuk yang penyakit tadi hama ya. Kalau hama itu ada
untuk menghilangkan hamanya gitu. Tapi kalau untuk parasitoid, untuk yang parasitoid itu bisa menggunakan hama-hamanya tadi datang ke tempat kita dengan menanam tanamannya. Nah, untuk kalau skala kecil seperti ini, kita bisa menggunakan namanya mikroba patogen, karena skalanya masih kecil, yang seperti ini. Nih, mikroba patogen seperti ini. Nah, di dalam ini ada namanya mikroba lecanisium. Mikroba lecanisium ini itu bisa membunuh tadi patogen. Merusak kutu tadi gitu. Nah, sementara yang ada di sini itu sementara yang di tanaman ini nanti dia terlindungi sama bakteri ini. Jadi bakteri dengan tanaman itu dia simbiosis mutualisme seperti itu. Nah, kita ini aman ya buat kita. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang efek samping ini, karena bakterinya ini bagus, aman untuk tanaman seperti itu. Nah, kita ada produk-produk lain itu contohnya adalah vaksin tanaman. Vaksin tanaman juga sama, ini menggunakan pendekatan bakteri juga tadi yang tadi udah saya sampaikan sebelumnya. Ini ada kutu putih ya. Kutu putih ini menyerang tanaman dengan menyerap cairan yang ada di dalam daun ini. Ketika udah diserap, kutu putih ini dia berkembang biak dengan sangat banyak gitu. Nah, kutu putih ini kutu itu kan berarti dia hama ya. Hama itu kalau tadi yang saya jelaskan, kalau secara luas ya, skala luas itu bisa menggunakan predator dan parasitoid. Tapi karena tanaman hias kita itu yang cenderung di rumah itu nggak sebanyak di perkebunan atau tanaman pangan seperti itu, kita bisa menggunakan dengan pendekatannya mikroba patogen gitu. Nah, mikroba patogen itu bisa kita dapatkan dengan jamur salah satunya atau dengan mikroba. Nah, untuk contoh pengendalian hama kutu kebul ini bisa menggunakan
bakteri yang mengandung lecanisium. Nah, lecanisium ini mau merupakan mikroba antagonis ya. Buat mikroba antagonis ini bisa untuk menghilangkan kutu putih ini gitu. Merupakan dia antagonis dari kutu putih itu. Caranya tadi yang saya sampaikan, kalau dia itu menghilangkannya dengan dia merusak serangga kutu putih itu, dan dia bersimbiosis baik dengan tanaman sehingga aman untuk tanamannya. Seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh tanaman yang kena penyakit ya. Ini kena penyakit ini lama-lama kalau dibiarkan itu bisa makin banyak kayak gitu. Nah, tentunya ketika kita memilih secara hayati seperti ini, kita memilih secara hayati, pengendalian secara ini, penumbuh akar, kutu hama, memang hasilnya tidak seinstan dengan kimia, tapi untuk jangka panjang bagus untuk kelestarian lingkungan, untuk di kayak gitu. Nah, trichoderma ini kalau teman-teman browsing di internet, ini memang terbukti untuk menghilangkan jamur pada tanah. Kalau ini pendekatannya lebih ke arah hayati yang seperti saya sampaikan. Jadi ketika memutuskan menggunakan anti jamur, teman-teman tidak disarankan untuk menggunakan bahan-bahan kimia atau pupuk kimia gitu. Jadi ketika memutuskan untuk menggunakan ini, biar lebih efektif ini, karena bakteri itu akan mati ketika dia kena yang kimia. Seperti itu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan atau yang mau disampaikan? Nah, ini kita juga jadi ini kasihan ya. Jadi ini alokasinya kita itu kemarin uji coba ya, kita kasih nutrisi tanaman mengandung bakteri, dia lebih cepat bertunasnya gitu.
Jadi kita uji coba juga kemarin karena ini dari awal organik ya. Jadi dia pakai lumut, dia pakai hidroton, pakai bahan-bahan organik. Terus kita kasih ini nutrisi tanaman, hasilnya jauh lebih bagus. Jadi dia tunasnya keluar banyak. Nah ini bonggol monstera juga sama. Nah biasanya kalau bonggol monstera ini dia kalau habis dicacah ya, dicacah dia ini kan kalau misalnya dia banyak bakteri atau jamurnya biasanya dia letoy. Alhamdulillah ini enggak. Jadi udah kuat ya, ini udah ada sebulanan.